Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang ceria dan bahagia bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Adik Aldo Banteng. Kepada Adik Aldo, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan tanggal 21 Mei 2023 berjudul Ditemukan dalam Umat Allah. Ayat tema terdapat dalam Yeremia 30 ayat 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Banyak orang yang mengaku Kristen tidak mewakili agama Kristen dengan benar. Mereka tampak suram, seolah-olah di bawah awan. Mereka sering berbicara tentang pengorbanan besar yang telah mereka lakukan untuk menjadi orang Kristen. Mereka menghimbau mereka yang belum menerima Kristus, menyatakan melalui teladan dan percakapan mereka sendiri bahwa mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang akan membuat hidup menyenangkan dan gembira. Mereka melemparkan selubung kegelapan atas pengharapan Kristen yang diberkati. Kesan diberikan bahwa tuntutan Allah adalah beban bahkan bagi jiwa yang rela, dan bahwa segala sesuatu yang akan memberikan kesenangan atau yang akan menyenangkan selera harus dikorbankan. Golongan orang yang mengaku Kristen ini tidak memiliki barang yang asli. Penurutan kepada Juru Selamat kita tidak mengurangi kebahagiaan dan kesenangan sejati kita dalam kehidupan ini. Apapun yang diminta Kristus untuk kita tinggalkan, Dia menawarkan sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya. Ketika sekali pandangan diarahkan kepadanya, hidup menemukan pusatnya. Tugas menjadi sukacita dan pengorbanan suatu kesenangan. Menghormati Kristus adalah menjadi seperti Dia. Bekerja bagi Dia adalah ambisi tertinggi kehidupan dan sukacita terbesar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Aldo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 25 Juli tahun 1871 paragraf pertama. Orang Kristen harus menjadi orang hidup yang paling ceria dan bahagia. Mereka dapat memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Bapa mereka dan sahabat abadi mereka. Ini kebenaran yang menguatkan bahwa dengan menyadari bahwa Allah adalah Bapa dan sahabat kita, itulah dasar keceriaan dan kebahagiaan kita. Mengapa dengan menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita adalah sumber keceriaan dan kebahagiaan? Karena The Review and Herald tanggal 25 Juli tahun 1871 paragraf 2 menyatakan, Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam kasih. Semua yang benar-benar telah mengenal melalui pengetahuan percobaan
dengan kasih dan belas kasihan yang lembut dari Bapa surgawi kita, akan memberikan terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Kehadiran dan pengaruh mereka bagi rekan-rekan mereka seperti keharuman bunga-bunga manis, karena mereka terhubung dengan Allah dan sorga, dan kemurnian serta keindahan agung sorga dikomunikasikan melalui mereka kepada semua yang dibawa dalam pengaruh mereka. Saat kita terhubung dengan Bapa kita yang di sorga, maka kasih dan kelembutannya menjadi bagian kita, dan kita akan memberikan terang serta sukacita kepada siapapun yang berada di sekeliling kita. Kehadiran dan pengaruh kita menjadi bau-bauan yang harum bagi mereka yang bergaul dengan kita. Inilah pentingnya kita terhubung dengan Allah Bapa kita yang di sorga. Kemudian, masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Ini menjadikan mereka terang dunia, garam dunia. Mereka memang cita rasa hidup kepada hidup, tapi bukan dari kematian kepada kematian. Review and Herald, tanggal 25 Juli tahun 1871, paragraf 2. Kembali, ini kebenaran penting bagi kita. Untuk menjadi terang dan garam dunia, kita harus terhubung dengan Allah Bapa kita yang di sorga. Kita tidak dapat menjadi terang dan garam dunia dari diri kita sendiri. Dan bila kita sudah menjadi terang dan garam dunia, maka kehidupan kita menjadi cita rasa kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Sebab bila kita terhubung dengan Bapa yang adalah sumber kehidupan, maka kehidupanlah yang menjadi bagian kita. Bagaimana caranya agar kita terhubung dengan Bapa? Kita terhubung dengan Bapa hanya melalui satu cara, yaitu bersatu dengan Anak-Nya. Perhatikan dua ayat berikut ini yang sepertinya berbeda, tetapi sebenarnya menyatakan makna yang sama. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 6, dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2 berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan jelas berkata bahwa tidak ada yang datang kepada Bapa atau terhubung kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Hal yang serupa Yesus nyatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, bahwa jika kita mau dirawat oleh Bapa, kita harus terhubung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita harus bersatu dengan Yesus, maka kita akan dirawat oleh Bapa. Karenanya, ayat-ayat ini menyatakan satu pesan yang sama, yaitu bahwa hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi, untuk menerima hidup dari Bapa, untuk menerima kasih Allah yang menjadikan kita terang dan garam dunia, kita harus bersatu dengan Yesus. Sekarang, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Yesus? Caranya adalah dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, oleh kehadiran Roh-Nya. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf pertama. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, secara terus-menerus. Dan tentang Roh Kristus, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers tahun 1892, halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang, yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi.
Inilah pentingnya kita terhubung dengan Bapa, yaitu melalui anaknya. Kita menjadi terang dan garam dunia, membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi semua yang dalam pengaruh dan lingkungan kita. Kita menjadi orang Kristen sejati yang ceria dan bahagia dalam kondisi dan situasi apapun, sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yang adalah terang dan garam bagi kita. Karenanya, The Faith I Live By, halaman 237 paragraf 7 berkata, mereka yang benar-benar menikmati kasih Allah akan memiliki sukacita dan kedamaian. Agama tidak pernah dirancang untuk membuat seseorang tidak senang. Apa yang bisa dihasilkan kebahagiaan yang lebih besar daripada menikmati kedamaian Kristus, sinar matahari yang cerah dari kehadirannya? Bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila Kristus hadir dalam hidup kita, maka terang dan garam menjadi bagian kita. Sukacita dan kedamaian menjadi bagian kita di dalam Yesus. Dan awan-awan kesuraman tidak lagi ditemukan dalam kehidupan orang Kristen, sebab Kristus telah halaukan dari hidup kita, dan kita menjadi saluran terang dan garam kepada sesama, membawa cita rasa hidup kepada hidup dalam hidup sesama kita manusia. Kiranya pengabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami menjadi umat-umat Tuhan yang ceria dan bahagia, yaitu dengan terhubung kepada Engkau ya Bapa kami yang di sorga. Hanya dengan terhubung kepadamu ya Bapa, kami menjadi umat-umat yang ceria dan bahagia, menjadi pengaruh yang menyenangkan bagi sesama kami yang berada di sekitar kami, di dalam pengaruh kehidupan kami. Dan satu-satunya cara untuk kami terhubung dengan Engkau ya Bapa, hanyalah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Itulah wujud persatuan kami dengan pokok anggur yang benar. Dan bila mana kami bersatu dengan Kristus, kami bersatu dengan Engkau, ya Bapa. Dan kami boleh menerima kehidupan, keceriaan, kedamaian, kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.